Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan di mana saat ini kita masuk bulan kebangsaan, minggu yang pertama. Pembacaan kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tema kita yang disediakan oleh Sinode, Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu kata peduli tidak asing lagi bagi setiap kita. Di mana peduli adalah suatu sikap atau perasaan yang menunjukkan kepedulian kita terhadap seseorang atau perhatian kita kepada orang lain di lingkungan kita maupun di tengah masyarakat. Kepedulian ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, di mana kita membantu orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, menolong orang lain dalam kebutuhan tanpa mengharapkan imbalan. Menolong orang lain dalam fisik atau emosional. Menghargai perasaan orang lain, di mana kita menghargai seseorang tanpa kita menyakiti hatinya atau melukai. Jika kita mengambil tindakan, ambillah tindakan untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang tidak baik-baik saja. Jangan situasi tidak baik, kita pergi dan menambah bumbu. Apalagi kita seorang mama-mama dalam pesta, kita diundang untuk membantu memasak, membersihkan bawang. Di situ kita bukan membersihkan bawang, tetapi kupas orang tua. Orang bilang kupas bawang, katong kupas orang tua. Tanpa sadari katong sudah tahu faktanya yang sebenarnya itu seperti apa. Tetapi karena semua bumbu tercampur, tambah lagi kecap, sudah manislah perkataan kita. Dan di mana kita menunjukkan rasa empati kita kepada seseorang yang kita kasihi. Bagaimana kita menunjukkan empati kita, kemampuan kita untuk memahami dan merasakan persoalan orang lain. Jika saudara kita, keluarga kita berada dalam kesusahan, bukan kita menuntut, tetapi bagaimana kita memikirkan cara agar saudara kita bisa terbebas dari persoalan tersebut. Untuk itu, apakah kita sudah meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bapak Mama, hari ini di mana kita diingatkan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Di mana saat itu Allah tidak meninggalkan umatnya ketika ditindas oleh bangsa Israel, ketika ditindas di Mesir selama 40 tahun. Bayangkan Bapak Mama, saudara-saudara kita pada saat itu ditindas selama 40 tahun, tetapi mereka masih berdiri. Terkadang kita baru ditindas semenit yang lalu, kita merasa disakiti. Kita berpikir harga diri kita sudah hilang.
karena kita sudah dipermalukan di depan banyak orang. Saat itu Allah berkata, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku Israel di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka dan aku turun untuk melepaskan mereka dari perbudakan tersebut." Sama halnya saat itu Allah peduli kepada bangsa Israel, di mana Ia mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Saat ini juga Tuhan peduli kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana di tengah krisis ekonomi, keraguan, pengangguran, serta ketidakadilan, namun Tuhan selalu ada untuk kita semua. Tuhan tidak tinggal diam. Ia punya rencana untuk membawa bangsa ini kepada kebaikan dan jalan kebenaran baginya. Hal yang pertama, di mana Allah menyatakan dirinya dan memanggil Musa. Saat itu Allah menyatakan dirinya kepada Musa lewat semak yang menyala, tetapi tidak terbakar. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ajaib dan tidak terbatas. Ia hadir dalam setiap rencana yang begitu luar biasa, di mana Allah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin yang membebaskan umatnya dari tanah perbudakan saat itu. Untuk itu juga mengingatkan kita hari ini, bukan lewat semak-semak yang menyala, tetapi lewat hati nurani kita, lewat firman, bagaimana kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi terang dan berkat bagi sesama kita. Menjadi terang bagi sesama kita dan menjadi berkat yang seperti apa? Ketika saudara kita berada dalam kesusahan, tentu kita saling menolong. Jangan hanya melihat atau memandang dia, atau malah kita menolong-nolongkan. Itu tidak baik bagi kita semua. Tetapi Tuhan mengajarkan kita saat ini bagaimana kita hidup saling mengasihi antara satu dengan yang satu. Bagaimana kita saling melengkapi. Itulah yang dimaksud dengan terang. Itulah yang dimaksud dengan kasih dan berbagi berkat bagi kita semua. Jika kita saling memberi antara satu dengan satu tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, Allah peduli dan bertindak. Pada saat itu Allah melihat penderitaan umatnya Israel. Ia mendengar tangisan mereka dan ia turun untuk menyelamatkan umatnya lewat Nabi Musa. Dan bagaimana bagi kita saat ini bangsa Indonesia? Tuhan melihat rakyatnya yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan, yang patah semangat, yang penuh dengan keraguan. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jangan pernah kita merasa lelah atas apa
yang kita inginkan tidak tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan tidak tutup mata. Ia mengajak kita untuk ikut peduli dan menjadi bagian dari pemulihan, yang artinya kita selalu bersabar, karena setiap orang kehidupannya berbeda. Jangan pernah kita membeda-bedakan hidup kita dengan hidup orang lain. Poin yang ketiga, Tuhan memiliki rencana yang baik. Pada saat itu, Tuhan tidak hanya membebaskan umatnya dari tanah perbudakan, tetapi Ia menuntun mereka ke negeri yang baik, negeri susu dan madu. Namun kita tahu bersama bahwa bukan sekedar Allah membantu mereka keluar dari tanah perbudakan, tetapi Allah sudah menyediakan minum bagi mereka. Yang artinya Bapak Mama, bagi kita semua, Tuhan juga punya rencana yang damai bagi masa depan, yang penuh harapan bagi bangsa kita maupun kehidupan kita hari lepas hari. Kita diajak untuk percaya dan ikut serta dalam rencana lewat hidup yang adil, penuh kasih dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan umat. Yang artinya kita sebagai jemaat Tuhan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diembarkan, atas tugas apa yang sudah diberikan kepada kita. Belajarlah untuk bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Jika dari hal-hal yang kecil kita tidak bisa bertanggung jawab, apalagi hal-hal yang besar. Jika hal-hal yang kecil kita tidak dapat dipercaya, apalagi hal-hal yang besar, jangan berharap untuk kita dipercaya. Poin yang terakhir atau yang keempat, kita dipanggil menjadi bagian dari rencana Allah. Saat itu Allah memanggil Musa untuk menjadi seorang pemimpin membebaskan bangsanya dari perbudakan. Tentu Musa tidak langsung mengiyakan. Musa merasa ragu. Musa merasa takut bahwa umatnya ini sudah 40 tahun di tanah perbudakan. Apakah seorang Musa sendiri bisa membebaskan umatnya? Tetapi kembali Musa percaya bahwa jika Allah selalu menyertai, jika Allah selalu mengiring setiap langkahnya, Ia bisa membebaskan umatnya. Ia percaya bahwa Allah selalu ada untuknya. Demikian pula dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentu kita merasa ragu, merasa takut, merasa lelah. Tetapi saat ini Tuhan mengajarkan kita jangan pernah ragu ketika kita ada dalam perencanaan. Ketika kita merencanakan sesuatu, jangan ada rasa takut. Mengapa demikian, Bapak? Jika kita selalu mengandalkan Tuhan setiap perencanaan kita, percayalah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, bahwa semuanya akan berjalan dengan kehendak Tuhan. Jika kita betul-betul selalu mengandalkan Tuhan, jika kita terus percaya dengan iman percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja sendirian. Allah berkata, tidak ada yang mustahil.
tidak ada yang mustahil. Untuk itu, kita sebagai umatnya bisa menjadi alat di rumah, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Marilah kita ingat dua hal yang penting dalam kitab Perjanjian Lama ini. Dari kisah Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Saat itu Allah peduli kepada bangsa Israel. Demikian juga saat ini Tuhan peduli kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ia selalu melihat umatnya, ia selalu mendengar keluh kesah umat. Ia selalu mendengar seruan umat. Yang penting kita sebagai umat Tuhan, ora et labora, yang artinya kita bekerja dan berdoa. Jika kita bekerja tanpa berdoa, sama halnya dengan kehilangan iman. Jika kita selalu berdoa tetapi tidak bekerja, sama halnya dengan kita bodoh. Kita berpikir bahwa saya sudah berdoa terus-menerus, tetapi berkat selalu hilang. Tuhan tidak berkata kita selalu berdoa dan menunggu, tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan kita ora et labora, bekerja dan berdoa. Saya ulangi, Tuhan mengajarkan kita untuk ora et labora, di mana kita bekerja dan sambil berdoa. Poin yang kedua, kita dipanggil untuk terlibat membawa terang dan kasih Tuhan dalam kehidupan yang nyata bagi bangsa kita, bangsa tercinta kita Indonesia, dan bagi saudara-saudari kita umat Kristus yang ada di jemaat ini maupun di luar. Walaupun dunia gelap, banyak penderitaan, pertentangan, persoalan, permasalahan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap kita. Untuk itu, marilah kita hidup dalam iman dan tindakan nyata. Percayalah, Tuhan adalah kuasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungkanlah firman ini dan lakukanlah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan. Amin.